Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji bersama Ustadz dari Sulaiman, insya Allah berkah. Sahabat itu menolak dunia dengan kedua tangannya, Pak. Kita meraih dunia dengan kedua tangan kita, itu beda kita. Sahabat itu takut dengan dunia, Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Iman mereka sempurna, Pak. Mereka yakin betul rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Sehingga doa mereka beda dengan doa kita, Pak. Doanya Nabi, Pak, kita kalau aminkan mungkin tak mampu mengaminkan doa itu, Pak. Ya, saya pernah duduk di majelis, ustaznya doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, amin. Ya Allah angkat penyakit kami, amin. Semua. Satu ketika ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Samping saya bilang, astagfirullah. Enggak amin ya Allah, ini astagfirullah. Enggak amin langsung, Pak. Itu hadis saya tanya sama semua ustaz-ustaz, Pak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan diaminkan seluruh sahabat. Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Aminkanlah, Pak, aminkan, Pak. Amin. Matikan kami dalam keadaan miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin. Seluruh sahabat pengen miskin, tapi ternyata sejarah mencatat yang kaya banyak, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, banyak lagi sahabat-sahabat yang miliuner, multibiliuner, infakkan 100 ekor onta, 1000 ekor onta, 700 ekor kuda. Biasa, Pak. Sama seperti kita semua, kita pengen kaya, yang miskin yang banyak. Dulu sahabat semua pengen miskin, ternyata yang kaya yang banyak. Yang berlaku hanya keinginan Allah. Tapi coba bayangkan, Pak, hadirin sekalian, ibu-ibu semua bayangkan, orang yang ingin miskin ternyata Allah kayakan dia, apa yang akan dia lakukan? Give. Ringan tangan dia bersedekah, bangun masjid habis duitnya. Ada jamaah dakwah berangkat, ada bantuan orang bencana alam habis, miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Sahabat itu untuk diri mereka 10.000 rupiah, Pak, hitung-hitungan, Pak, kalau sekarang dirupiahkan. Tapi 10 miliar untuk akhirat, foya-foya mereka. Mereka faham hakikat rezeki. Rezeki itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Siapa? Jadi tanda-tanda iman itu apa? Nih, coba periksa hati kita masing-masing. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, datangnya dunia tidak mengembirakan hati, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda baru masuk, Pak. Kita hari ini dapat duit 1 miliar, Pak, berubah cara jalan, Pak. Cara bicara berubah, cara duduk berubah, cara manggil, sini kamu, beli nasi padang dulu, bos, kan. Sahabat tidak ngaruh, Pak. Datangnya dunia tak mengembirakan hati mereka, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia tahu itu cuma sebelah sayap nyamuk saja, itu hanya sementara saja, itu hanya tetesan air. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, tidak usah sembrani aja dah. Nah, ini dunia, Pak. Hari ini orang rebutan itu tetesan air, Pak, mengabaikan samudra yang luas. Sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Sibuk mengajar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Iya, Pak. Berapa banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang pengen punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, udah siap semua, Pak, tinggal ijab kabul, mati sebelum ijab kabul. Ya. Maka sahabat betul-betul mengenal hakikat dunia. Dia tahu dunia ini sementara saja, dunia ini tempat ujian saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Dunia ini semua tipu-tipu, Pak. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya, kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya, kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Semua panggung sandiwara. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka santai saja, Pak, sama dunia ini, Pak. Santuy saja. Woles. Ya, Pak, ya. Slow kata anak-anak muda. Panggung sandiwara. Kita kan tinggal di Cibubur ini, Pak. Dekat rumah saya di Citra Grand itu, Pak, banyak orang syuting sinetron. Saya datang kadang-kadang duduk di sana lihat. Oh, begini rupanya sinetron kerajaan itu, Pak, pakai mahkota raja. Di sinetron raja, Pak. Ya. Mati kamera, duduk, Pak.
tahu disuruh-suruh aja, kau beli ini dulu sebentar. Di kehidupan asli bukan raja dia. Raja cuma di sinetron saja. Ada yang jadi pengemis dalam sinetron, gembel dia Pak. Pas pulang-pulang naik mobil mewah sampai Ferrari dia Pak. Ya, maka biasa saja dunia ini nggak lama Pak. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Makanya judul ceramah kita hari ini, jangan takut melepaskan dunia. Allahu Akbar. Dan apa ciri-ciri orang yang sempurna imannya? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Dikasih jabatan, pingsan Pak. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih dilantik jadi khalifah, pingsan. Dipanggil istrinya, wahai istriku, Allah berikan beban yang berat di pundakku. Sambil menangis dia katakan, kau berfikirlah, fikirkan wahai istriku, mau tetap jadi istriku? Aku tidak mau berkumpul dengan perhiasan-perhiasanmu. Lepaskan semua perhiasanmu, serahkan ke Baitul Mal. Tapi kalau kau memilih perhiasanmu, boleh kau cari suami selain aku. 2,5 tahun menjabat jadi khalifah, serigala dengan kambing makan di satu tempat, serigala dengan kambing minum di satu telaga. Pernah satu hari hadirin sekalian, itu serigala menerkam kambing. Seorang wali Allah langsung katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Amirul Mukminin telah wafat. Kekuatan rohaniat seorang pemimpin ternyata berpengaruh kepada rakyatnya. Maka hati-hati jadi pemimpin Pak. Ya. 2,5 tahun tak sempat dia menyentuh istrinya, nggak pernah mandi janabah. Tiap hari muzakarah maut, siang hari berkeringat, mendatangi rakyatnya. Siapa yang belum makan, siapa yang miskin, dia berikan harta semua, membersihkan Baitul Mal. Ini Khulafaur Rasyidin itu 4 orang Pak. Khulafah yang kelima orang katakan Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika datang ghanimah besar, banyak datang harta di tempat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Maka dia katakan, kau bagikan kepada pengawal-pengawal kerajaan, kalian bagikan harta ini kepada orang miskin. Apa kata kerajaan? Pengawalnya dia, Tuan, mohon maaf, kami sudah cek di seluruh kerajaan dan kami tak temukan orang yang lebih miskin dari Tuan. Khalifahnya paling miskin Pak. Itu baru benar Pak. Ini baru jadi pejabat langsung kaya Pak. Dari mana dapat duit itu Pak? Saya pernah ceramah itu depan banyak wali kota, bupati itu, bupati Pak Yoyo ini juga pernah saya bilangin. Orang kalau cinta dunia sakit otaknya Pak, gak bisa berpikir akalnya. Dia invest puluhan miliar untuk gaji 6 juta sebulan. Gila gak Pak? Tapi itulah keadaan. Dunia, 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 dunia. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari bicara dunia, malam hari fikir dunia lagi. Malamnya tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia Pak. Mati. Makanya orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ada kisah sahabat Pak, 2 orang sahabat sedang berantem Pak. Bukan berantem pukul-pukulan, tapi berdebat. Enggak, ini kamu yang punya, kamu yang punya. Datang satu orang sahabat menengahi Pak. Kenapa kalian ribut-ribut? Enggak enak dilihat orang nih. Ada apa, masalah apa kalian ribut-ribut? Apa kata sahabat yang pertama? Bang, dia ini sahabat saya. Terus apa masalah kalian? Kalian berteman terus berantem? Bukan begitu. Saya menjual tanah sama dia. Dan saya sudah berniat menjual tanah itu, berarti semua yang ada di tanah itu punya dia. Termasuk tanam-tanaman di atasnya dan apa yang ada di dalam tanah itu. Barusan dia datang ke rumah saya membawa satu peti emas. Dia katakan dia temukan emas itu di tanah yang dia beli itu. Gak bisa gitu Bang, itu tanah haknya dia, kok dia kasih sama saya? Ternyata apa kata sahabat yang kedua? Antum tidak salah paham bro. Saya tuh cuma niat beli tanah, nggak ada niat beli emas. Emas tuh punya kau. Oh enggak, punya kamu. Kamu yang berhak, kamu yang berhak. Ternyata 2 orang sedang berantem menolak satu peti emas Pak. Kira-kira terulang lagi nggak kisah itu zaman now Pak? Dulu Nabi ditawarkan gunung Uhud jadi emas sama Allah, ditolak Pak. Hari ini emas di dalam tanah kita gali-gali Pak. Tapi ngakunya pengikut Nabi, ngakunya pecinta Nabi. Kaif? Ini gimana hadirin sekalian? Ini saya juga, saya bicara tentang diri saya juga.
Dunia terlalu besar dalam pandangan kita, Pak. Nak nampak akhirat, Pak. Tertutup mata oleh dunia. Lalu apa kata orang yang kedua tadi? Bang, gini deh, daripada kita ribut, mending kita kasih aja emasnya sama abang ini. Yang orang yang datang tadi, orang yang ketiga datang tadi pun orang yang sempurna imannya. Dia katakan apa? Kalian memang enak-enak kalian. Gak bisa gitu. Kalian mau lepas dari masalah, terus kasih masalah sama saya. Mereka memandang emas itu masalah, Pak. Hisab yang berat di akhirat. Apa kata abang yang ketiga datang tadi? Mendingan daripada kita ribut, kalian ke pengadilan deh, datang ke hakim. Kalian tanyakan sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Oh yaudah, datang mereka ke pengadilan. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Coba kalau hakimnya antum, Pak, bagaimana kira-kira? Ya udah, pulang-pulang dah. Ini gunakan untuk dakwah nih. Apa kata hakimnya? Solusinya, Pak. Pembeli, penjual, siap tuan hakim. Kamu punya anak enggak? Ada. Laki? Iya. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya? Baru berpelukan mereka, Pak. Ini baru jalan keluar. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya karena mereka mengenal dunia. Dunia ini ulama sampaikan seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika kita berada di bawah naungan cahaya jam 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa injak-injak itu bayang-bayang, bisa taklukkan itu dunia. Jangan takut melepaskan dunia. Bapak pernah nonton di YouTube nggak? Coba nanti cari bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Judulnya itu, Pak. How the African Catch the Monkey. Ternyata orang Afrika ini cerdik, Pak. Bagaimana bisa monyet itu tertangkap? Dia tipu monyet. Ada lubang kecil segini. Di dalam lubang itu semuanya kacang-kacangan besar. Di dalam lubang itu kacang-kacang semua. Lalu ditebarkan kacang-kacang di depan lubang tadi, masuk ke dalam lubang itu. Akhirnya monyet makan itu kacang-kacangan dan dimasukkan tangannya ke dalam lubang. Dan ternyata seluruh monyet ini serakah, Pak. Dia ambil kacang sebanyak mungkin, lalu dia tarik tangannya keluar, gak bisa keluar. Lalu si monyet tadi teriak-teriak, baru datang orang Afrika bawa tali ikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi mau saja melepaskan itu kacang, hadirin sekalian, dia selamat, dia bisa lari. Tapi dia tak mau melepaskan kacang di genggamannya. Dia tak berani melepaskan dunia. Jadi bapak-bapak azan berkumandang nggak ke masjid, Pak. Itu mirip-mirip lah tuh, Pak. 11-12. Paham nggak, Pak, ceritanya, Pak? Saya tinggal di pinggir Danau Singkara, Pak, di Padang, di Solo itu. Saya ingat waktu kecil kalau pulang sekolah kita pakai sawah nyari cacing. Dan kita naik seperahu, naik ke atas, ke dalam, ke tengah danau, mancing ikan. Yang suka mancing tentu tahu, Pak. Orang mancing ikan, yes, kadang-kadang dapat itu ikan, tapi kadang-kadang habis itu cacing, ikan tak dapat, Pak. Setelah saya selidiki, Pak, ternyata ada beberapa ekor ikan yang cerdas. Ketika dilihat cacing turun, dia langsung pasang apa-apa. Teman-teman, hati-hati, itu tipuan. Di dalamnya ada kail itu, jangan tertipu. Ini jebakan. Tapi kata temannya, Bang, tapi lapar kita, Bang. Boleh mendekat pelan-pelan, tapi jangan terlalu lebar buka mulutmu, hati-hati. Kata bosnya ikan tadi. Akhirnya mereka bergantian, Pak. Dikecup-kecup itu cacing, Pak. Habis, Pak. Cacing habis, dia selamat. Ini kurang ajar ikan, Pak. Mulia Bapak Ibu sekalian, kalau melihat cacing jangan terlalu lebar buka mulutnya. Paham? Kalau melihat dunia biasa-biasa saja, jangan terlalu serakah. Jangan terlalu lebar buka mulutnya lihat dunia. Dikecup-kecup dikit-dikit. Aman itu, Pak. Dunia ini kenikmatannya sedikit, kalau banyak menyusahkan, Pak. Antum paham, Pak? Dunia ini kalau sedikit nikmat. Kopi kalau segelas nikmat, betul nggak? Kita pulang istri suguhkan satu gelas kopi, nikmat. Tapi kalau kita pulang istri suguhkan satu ember kopi, terus kata istri, habisin. Nggak habis tidur di luar kau. Bingung kita, Pak. Makan satu piring nikmat, betul. Tapi kalau satu bakul, Pak,
La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, kita tertipu oleh dunia. Makanya saya bikinlah syair-syair itu Pak, dunia sementara akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya Allah, dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kita tinggal kenangan Pak. Antum jangan kegeeran Pak, oh istriku sayang sama aku, cinta sama aku. Kita mati duluan Pak, nangis dia berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, hari ke berikutnya lupa dia kita pernah hidup di dunia Pak. Ya, kalau yang tua-tua mungkin aman ya, nggak kawin lagi istrinya. Tapi kalau yang muda-muda nih, antum mati muda, insya Allah tuh Pak, kemungkinan besar istrinya akan datang ke laki-laki lain dan bisikkan di telinga laki-laki itu, I love you. Kalimat yang pernah dibisikkan di kuping antum dibisikkan ke laki-laki lain. Itulah dunia Pak, sakit dunia ini Pak. Banyak orang yang telah dikhianati oleh dunia. Orang yang mencintai dunia terus dikhianati cintanya. Hati-hati Pak, berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu sangat menyakitkan. Maka kematian orang-orang yang mencintai dunia sangat memilukan. Tapi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai akhirat, jasadnya di dunia, fikirnya di surga Pak. Dia rindu dengan kematian. Kenapa? Dia suka mengirimkan hartanya ke akhirat. Ada 2 orang kerja di Korea Pak, di sebuah perusahaan munafik. Saya pernah dakwah di Korea Pak. Di Korea itu tukang sapu 20 juta gaji sebulan. Jadi kalau kerja di perusahaan mewah itu gaji 50 juta sebulan biasa Pak. 40 juta, 50 juta. Taruhlah ini tamsilan Pak ya. 2 orang bertetangga di kampung bekerja di Korea, di sebuah perusahaan yang sama. Dia pergi pun bareng-bareng. Maka ibunya pun berteman dan selalu mengatakan, alhamdulillah ya anak kita dapat kerjaan bagus di Korea. 1 bulan bekerja di Korea, terima gaji lah ini anak-anak ini berdua ini. Yang pertama punya fikir bagus. Apa fikir dia? Ya Allah, aku dapat gaji pertamaku. Ibuku lah orang yang paling berhak terhadap gaji ini, karena dia membesarkanku, dia menyayangiku, dia menyekolahkanku. Maka dia telepon ibunya, ibu, gajiku telah terima Bu, aku bagi 2 ya, sebagian buat biaya hidupku di Korea, sebagian buat ibu. Bulan pertama berapa dapat kiriman ibunya? 25 million brother, 25 juta. Ibunya langsung dapat kiriman di Western Union, langsung sujud syukur, alhamdulillah. Yang di sebelah lihat, ada apa? Dapat kiriman. Siapa? Anak, 25 juta. Kamu? Ternyata anak yang sebelah ini, tetangga ini, punya pikiran agak rusak. Dia pikir ini kapan lagi nih kita hidup di Korea, cuma 5 tahun kontraknya. Maka dia hidup bersenang-senang di Korea. Yang satu tinggal dia di kos-kosan biasa saja, dia makannya pun masak sendiri, dia kerjanya naik kendaraan umum. Yang satu langsung kredit mobil Pak. Gaji 50 juta itu intinya habis untuk biaya hidupnya sebulan. Bulan pertama ibunya tak dapat kiriman apa-apa, tetangganya dapat 25 juta, sebelah nggak dapat apa-apa. Berjalan waktu sampai 4 tahun berlalu Pak, tiap bulan ini dapat 25 juta, 25 juta, 25 juta. Yang sebelah kadang dapat pulsa saja 100 ribu, 200 ribu. Setiap yang dapat ini sedih hati ibunya. Sampai suatu hari setelah 4 tahun bekerja, yang rajin berkirim ke kampung halaman dapat surat dari ibunya. Tebal suratnya Pak. Halaman pertama, sanjungan pujian dari ibunya, ungkapan rasa rindu. Wahai anakku si birang tulang, kebanggaan ibu. Ibu bangga ridho kepada kamu nak. Anakku tersayang, ibu banggakan kamu nak. Engkau masya Allah luar biasa. Sayang, ibu rindu jumpa dengan kamu. Kapan kamu pulang nak? Pulanglah nak, ibu rindu sama kamu. Menangis dia baca surat ibunya. Halaman kedua, lampiran. Nak, ini rumahmu nak. Uang yang kau kirim 25 juta setiap bulan, ibu tak makan 1 rupiah pun nak. Ibu kumpulkan dan ibu telah bangunkan 1 rumah buat kamu. Kau mau pulang kampung nanti ini rumahmu. Halaman ketiga, kebun, ini sawahmu nak. Ibu udah belikan beberapa petak sawah, nanti kalau kau pulang kampung ada tempat berkebun. Yang halaman terakhir, selembar foto Pak, cantik, seorang gadis berjilbab berwarna pink. Nak, kau berangkat ke Korea, dia kelas 3 sanawiyah. Tahun ini dia tamat aliyah nak. Ibu sudah datangi orang tuanya dan ibu katakan, kau kan pulang tahun depan dan dia sudah menunggumu. Ini calon istrimu nak. Mengalir air matanya Pak. Ya Allah katanya.
Dia datang ke bosnya, bos, kayaknya kontrak dia harus diperubah nih bos. Maksud kamu apa? Kata Korea tadi. Kan 5 tahun kontrak. Bagaimana kalau 4 tahun saja? Saya mau pulang sekarang. Oh tidak bisa, kata Korea. Kau sudah kontrak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya 1 tahun terakhir dia lalui dengan penuh rasa rindu ingin pulang kampung, ingin cepat-cepat pulang kampung. Kenapa? Sudah nampak istananya di kampung, sudah nampak kebunnya yang di kampung, sudah nampak calon istri yang menunggu dia di sana. Dia rindu pulang kampung. Yang satu orang yang tak pernah berkirim ke kampung halaman, yang dapat surat dari ibunya. Itu mukadimah suratnya mengerikan, Pak. Baru dia buka itu surat, itu tanda serunya besar-besar, Pak. Malin kundang anak durako, kurang ajar. Awas kamu pulang nak. Tak ikhlas aku air susuku kau minum. Tak ada balas budi sama sekali. Caci maki, susah, sumpah serapah, Pak. Ngapain kau di Korea? Bikin malu aja. Awas kamu pulang, itu awas, ancamannya banyak, Pak. Tak sobek-sobek kamu, kata ibunya. Baru dia tersadar 4 tahun dia sia-siakan waktu, Pak. Dia gak fikirkan kampungnya. Dia akan pulang kampung setelah 5 tahun. Lalu dia datang ke bosnya. Bos, gimana nih bos? Bisa nggak dia extend kontrak agak 2 tahun lagi bos, diperpanjang kontrak? Kata bos tidak bisa, maju tidak bisa mundur. Akhirnya yang satu orang rindu pulang kampung, yang satu orang takut pulang kampung. Nah ini nih yang takut-takut mati, ini pasti pelit semua nih Pak. Kalau minta sama masjid mau bangun masjid, hitung-hitungan dia. Bayar zakat takut kebanyakan. Aduh ini kan 2,5% kejar menjadi 3% ini. Hitung-hitungan Pak. Tapi yang rajin berkirim ke kampung halaman, dia kirimkan harta terbaiknya, dikirimkan semuanya hadir, tanahnya digunakan untuk dakwah, untuk bangun pesantren, bangun masjid, hartanya diberangkatkan orang pergi haji. Udah 200 orang dia berangkatkan haji, udah 10 masjid dia bangun. Ini orang rindu pulang kampung Pak. Saya ada teman saya di Jatinegara sakit. Saya pikir dia orang biasa-biasa saja, dia sembunyikan amalnya. Tapi kemarin dia kena serangan jantung, saya datang ke rumah sakit. Dia menangis, dia bilang sama saya, Ustaz doakan saya panjang umur. Ya, InsyaAllah. Saya punya cita-cita, sebelum mati ini saya mau bangun masjid. Terus gimana? Kenapa belum dibangun? Karena rumahnya bagus Pak, dia orang kaya. Saya ingin bangun 100 masjid Ustaz. Hah? Cita-citanya mulia Pak, bangun 100 masjid. Emang bang, sekarang udah berapa dibangun? Baru 25. Di mana-mana saja baru dikasih ini masjid, dia bangun masjid ini. Tolong nanti dimakmurkan tuh masjid-masjid kalau dia meninggal dan sebagainya. Sekarang ada nggak cita-cita bapak-bapak ini bangun masjid Pak? Itu masalahnya Pak. Orang kaya di dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang tanahnya luas, bukan orang yang saldonya miliaran, triliunan. Bukan itu orang kaya Pak. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, sudah berapa anak yatim dia sekolahkan sampai S1, S2, S3, dokter, hafiz Quran. Sudah berapa orang yang diberangkatkan haji, sudah berapa orang yang kau berangkatkan umroh. Itu orang kaya Pak. Sudah berapa banyak negara yang kau datangi, sudah berapa banyak negara yang kau kunjungi, kau Islamkan. La ilaha illallah. Maka sekarang gantilah fikir kita Pak. Masya Allah. Yang hari ini kita sibuk dengan dunia, sekarang ganti akhirat. Ini baru selesai tahun baru hijrah Muharram. Kita hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, dari cinta dunia kepada cinta akhirat, dari cinta kepada mal menjadi cinta kepada amal.